Atau memicu ya sahabat-sahabat ketika sahabat-sahabat memiliki kecemasan berlebih. Contohnya mudah. Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini Mas Arya akan membahas apa itu post traumatik. Post traumatik ini biasanya banyak terjadi pada penderita kecemasan berlebih. Jadi biasanya post trauma ini mengganggu atau memicu ya sahabat-sahabat ketika sahabat-sahabat memiliki kecemasan berlebih. Contohnya mudah sekali sahabat-sahabat. Contohnya ketika sahabat ada temannya, misalnya ada temannya merasa tenang, tapi ketika sendirian di rumah merasa cemas dan takut atau khawatir. Ataupun sahabat ketika di rumah merasa sangat tidak nyaman sekali, tapi ketika berada di luar rumah, misal di rumah tetangga, di rumah teman, itu merasa nyaman. Nah itu juga disebut post traumatik gitu ya sahabat-sahabat. Jadi post trauma ini memang biasa terjadi pada penderita kecemasan berlebih. Nah, bagaimana sih Mas cara merilis post trauma ini? Tentu ada banyak cara ya sahabat-sahabat. Ada banyak sekali caranya. Nanti kita akan bahas cara-caranya. Tapi sekarang Mas Arya akan bahas dulu post traumatiknya itu. Nah, biasanya para penderita kecemasan itu banyak juga yang terpicu karena trauma makanan itu. Jadi ketika makan ini salah, misal, aduh makan ini saya nggak nyaman, saya kumat. Tapi saya heran Mas Arya, ketika makanan yang pedas kenapa saya tidak apa-apa, tapi ketika makanan ini saya kumat gitu. Nah itu ada dua faktor. Pertama, memang kalau dalam istilah umum itu memang lambung kita tidak cocok dengan makanan itu. Tapi dari mata seorang hipnoterapis itu lebih ke post trauma. Jadi dia pernah terpicu ketika makan itu gitu. Nah makanya ada istilah lambung orang berbeda-beda. Ada yang cocok minum madu, ada yang tidak. Ada yang cocok makan pisang, ada yang tidak. Ada yang cocok makan kol, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Nah beberapa orang seperti merasa bingung gitu, kok bisa ya Mas ya, dia bisa, saya tidak bisa. Nah itu sebenarnya lebih ke mindset sih sahabat-sahabat. Jadi ketika makan itu sudah mode siaga terlebih dahulu. Mode siaga terlebih dahulu itu kadang biasanya ketika akan makan sudah was-was, sudah takut, sudah cemas gitu. Jadi ketika mencobanya langsung merasa sensasi itu tidak nyaman di seluruh tubuh kita gitu. Tubuh kita udah ngeblok akan makanan itu gitu. Nah terus selanjutnya ketika di mobil sahabat-sahabat. Contoh sahabat-sahabat mungkin pernah ketika di mobil tidak nyaman gitu. Nah ketika cemas sahabat udah mulai reda, begitu naik mobil cemas itu muncul lagi. Itu mode siaga terus ketika di mobil ataupun ketika di motor sama. Jadi tadinya damai tenang, tapi begitu naik motor merasa sangat tidak nyaman gitu. Nanti ketika sahabat turun dari motor nyaman lagi. Nah itu yang disebut post traumatik atau biasa disebut PTSD, post traumatic stress disorder gitu. Kita stres, jadi ketika di motor kita stres, di mobil kita stres. Pemicu stresnya ya tentu adalah ketakutan yang berlebih atau memiliki satu data di pikiran bawah sadar kita bahwa mobil itu dulu saya pernah muntah, pernah cemas, pernah sesak napas, pernah jantung berdebar. Jadi begitu naik mobil udah otomatis dia pikiran akan merekam ulang kejadian-kejadian pahit di masa lalu sampai ada data baru bahwa kita latihan mobil sudah bisa nyaman dan tenang, maka data itu akan terganti dengan data yang menjadi lebih positif gitu. Kemarin saya bisa gitu. Itu contohnya sahabat-sahabat. Terus selanjutnya, nah biasanya ada beberapa orang juga yang terpicu karena makanan gitu.
Jadi ketika makan ini pasti saya kambuh mas, ketika makan ini justru malah tidak, saya heran gitu. Pedes saya bisa tapi kenapa yang kayak kue saya tidak bisa ya mas. Nah contohnya, nah itu yang tadi Mas Arya jelaskan. Semua tergantung ininya, pikirannya ya sahabat-sahabat. Nah terus lagi mungkin sahabat-sahabat ada yang bertanya, Mas Arya apa sih tipsnya? Tipsnya adalah merubah data di pikiran bawah sadar kita itu gitu, tentang naik mobil, naik motor, bepergian jauh dan lain sebagainya, itu harus dirubah lagi. Nah bagaimana cara merubahnya mas gitu? Emang bisa gitu. Nah 5 cara masuk ke pikiran bawah sadar itu ada 5 ya sahabat-sahabat. Yang pertama adalah repetisi atau pengulangan. Repetisi atau pengulangan, jadi coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi sampai berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, selain pengulangan kita juga butuh sosok figur. Contoh sosok figur kita siapa? Misal orang dekat kita yang kita percaya dia memiliki nilai lebih atau kompeten di bagian mental health, misal dalam kesehatan mental, misal saya biasanya nyaman ketika sharing dengan ini, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah itu baru masuk ke bawah sadar. Yang selanjutnya kelompok atau keluarga gitu. Kelompok atau keluarga, jadi dukungan kelompok atau keluarga itu sering memberi masukan yang positif, itu juga lama-lama akan berubah dengan pengulangan tentunya ya sahabat-sahabat. Terus yang 4 adalah kondisi rileks. Kondisi rileks atau kondisi alfa, gelombang otak alfa atau rileks seperti meditasi, yoga ya, hipnoterapi, zikir dan lain sebagainya. Itu adalah kondisi alfa atau kita kondisi rileks atau kondisi hipnosis. Hipnosis itu bukan menghilangkan kesadaran ya sahabat-sahabat, tapi membuat tubuh rileks. Ketika sahabat melamun, ketika sahabat bisa merilekskan diri ketika akan tidur, misal itu disebut juga hipnosis, self hipnosis gitu. Mudahnya seperti itu. Jadi mudahnya hipnosis itu sama dengan rileks. Nah, selanjutnya emosi yang intens. Yang kelima ya sahabat, emosi yang intens itu bisa merubah pola pikir kita. Banyak orang yang bangkit dari keterpurukannya setelah mengalami satu kepahitan yang sangat luar biasa, akhirnya seluruh potensi dalam dirinya tumbuh gitu. Itu jika positif ya sahabat-sahabat, akan menjadi nilai baru. Wah saya harus bangkit ini, akhirnya bisa gitu. Dan sehat lagi, sukses lagi dan lain sebagainya, misal dalam karir ataupun kesehatan. Dan emosi yang intens itu ada 2, itu yang positif. Dan yang negatif adalah misal ya contohnya mengeluh berulang-ulang. Nah itu juga yang tadinya pikiran kita normal, sehat, positif, kalau sudah mengalami kecemasan itu kan otomatis bawaannya pengen ngeluh. Nah itu juga akan merubah pikiran bawah sadar kita jadi negatif terus gitu. Makanya beberapa orang kadang jangan ngeluh terus, lakukan afirmasi gitu. Nah terkadang kan kalau kita tidak tahu, kita pasti akan marah gitu. Gimana tidak ngeluh, karena rasanya sangat tidak nyaman gitu. Jadi bawaannya pengennya ngeluh. Tapi ketika kita merubah keluhan-keluhan itu menjadi kalimat-kalimat yang memberdayakan kita, contoh semakin hari saya semakin sehat, aku berdamai dengan sensasi ini dan lain sebagainya, itu akan merubah pikiran bawah sadar kita juga. Nah itu cara 5 masuk pikiran bawah sadar. Jadi ketika kita ingin merubah data, ketika kita naik mobil agar tidak mual, tidak cemas, tidak panik, adalah bagaimana kita merubah data itu. Nah beberapa orang ada yang melakukannya dengan mengatakan afirmasi berulang-ulang. Aku berdamai ketika di mobil, aku berani lagi mengendarai mobil. Berulang-ulang, minimal 21 hari pengulangan. Ada juga yang lewat bantuan hipnoterapi. Nah, lewat bantuan hipnoterapi sini lebih mudah ya. Lebih mudahnya karena kita dibantu oleh seorang profesional. Bagaimana kita merilis data-data yang tidak baik dan memberi nilai baru yang lebih positif. Gitu. Terus selanjutnya bisa dengan self hypno kita bisa rileks seperti kondisi berzikir, seperti kondisi yoga, seperti kondisi hening ya. Terus kita memberi sugesti-sugesti yang positif dalam batin kita, dalam hati saja. Semakin hari saya semakin sehat. Asalkan sahabat bisa merilekskan tubuh, karena kuncinya adalah merilekskan tubuh agar kritikal area kita di dalam pikiran itu melemah. Ketika melemah itu mudah diberi nilai baru gitu. Contohnya sahabat ketika tiduran itu kritikal areanya lemah, tiba-tiba nonton TikTok ada yang membahas asam lambung berbahaya misal. Nah itu akan terngiang-ngiang terus karena data itu langsung masuk dan terjun ke pikiran bawah sadar kita tanpa penyaring yang kuat atau kritikal area tadi sahabat-sahabat. Nah jadi agar kritikal area ini terus aktif,
itu sebenarnya tidak bisa, karena dalam sehari kita pikiran bawah sadar yang menggerakkan diri kita sehari itu 88%. Sisanya 12% itu pikiran sadar. Jadi kebiasaan kita, gerakan kita, apapun, cara mandi kita, cara naik motor kita, cara bawa mobil kita, itu semua terprogram di pikiran bawah sadar. Jadi dalam sehari manusia digerakkan oleh pikiran bawah sadar. Sebanyak 88% lebih banyak mengakses pikiran bawah sadar daripada pikiran sadar sebenarnya. Nah, jadi bacalah hal-hal yang positif, lihatlah hal-hal yang positif, dengarlah hal-hal yang positif. Terus berulang minimal 21 hari pengulangan. Itu insya Allah sahabat-sahabat semua akan bangkit dan punya nilai baru di pikiran bawah sadar. Ataupun jika kesulitan ya carilah mentor, misal kayak contoh tadi, misal hipnoterapi ya sahabat-sahabat, atau memiliki teman mentor yang memang pernah keluar dari gangguan seperti ini. Itu juga sangat membantu ketika sahabat sedang mengalami hal yang tidak nyaman, itu bisa sharing. Selanjutnya sahabat, Mas Arya, contoh prakteknya gimana? Prakteknya ya sahabat, misal takut naik mobil, langsung coba dulu, coba terus, takut, jangan berhenti, karena akan jadi mental block. Besok lakukan lagi sampai bisa gitu. Kalau baru 1-2 kali kita udah menyerah ya itu akan jadi mental block. Lakukan lagi. Begitu ya sahabat-sahabat, itu cara mengalami kecemasan berlebih, terutama post traumatiknya gitu. Makanan bagaimana? Coba sedikit-sedikit gitu, colek dulu gitu, baru makan, dan akhirnya kita bisa lagi makan makanan yang selama ini ketika kita makan membuat kita kambuh gitu. Nah selanjutnya, kenapa orang cemas mudah terpicu berita buruk daripada yang positif? Yaitu kembali lagi, sebenarnya positif negatif masuknya sama, cepatnya sama. Tapi ingat sahabat-sahabat, ketika orang mengalami kecemasan, kritikal areanya melemah. Ketika kritikal areanya melemah itu, tentu sahabat akan merasa ngambang. Ngambang itu hidup seperti tidak nyata. Nah ketika sahabat melihat hal-hal yang negatif, itu akan langsung tertanam. Sebenarnya yang positif pun akan langsung tertanam, tapi biasanya orang mengalami kecemasan akan melihat satu keluhan-keluhan yang sama, sehingga hal negatif terus yang tertanam. Dan sahabat, tahukah bahwa ketika orang mengalami kecemasan itu, ketika bertemu sesama orang cemas, dia akan merasa nyaman karena merasa akan ada temannya. Tapi ketika temannya sembuh, dia tidak suka. Ingat ya sahabat-sahabat, orang cemas biasanya ketika punya teman, misal berlima, berenam, atau berkelompok, tiba-tiba ada yang sembuh, itu perasaannya tidak suka ya, dia sembuh gitu. Nah, ini adalah hal yang umum dan wajar terjadi pada orang yang mengalami gangguan kecemasan. Oleh sebab itu, mulai sekarang latihlah apapun yang dilihat yang positif, yang didengar positif, Tulis kalimat-kalimat positif di kertas, tempel di tembok, baca setiap akan tidur di samping kita misalnya. Itu juga akan merubah pikiran bawah sadar kita yang tadi memiliki trauma itu. Jadi sahabat-sahabat, mudah-mudahan membantu, karena memang seperti ini, tipsnya hanya seperti itu, tidak ada tips lagi. Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah mencobanya namun merasa kesulitan, Mas Arya sarankan datang ke seorang profesional, bisa ke hipnoterapis atau psikolog. Mudah-mudahan sahabat bisa terbantu dengan informasi ini. Saya dari Surya, salam lagi untuk semua sahabat-sahabatku, nantinya akan sehat lagi, damai lagi. Tulis afirmasi positif di komentar ya sahabat-sahabat, dan salam bangkit untuk semua. Sukses terus, sehat lagi, ceria lagi seperti dulu. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Bye-bye.